dananya yaitu Law Carey, yang juga dibantu oleh suami dari Law Carey sendiri yaitu James Carey. Jadi mereka berdua ini suami istri, mencoba untuk beliau membuat sebuah model untuk pengembangan, pembelajaran. Dan kebetulan James Carey ini juga adalah orang yang background background pendidikannya juga adalah seorang teknologi, pendidikan. Jadi banyak, pendekatan-pendekatan yang berbau-bau pendidikan, teknologi itu masuk di model Dick and Harry ini. Nah, Walter Dick sendiri adalah lulusan dari Princeton University dan dapat gelar PhD-nya dari University of Pennsylvania. Dalam pengembangan model ini sangat dipengaruhi oleh karyanya Robert, Gagner dengan teori condition of learning. Jadi pembelajaran itu bisa dikondisikan gitu. Jadi inti dari teori Gagner itu, eee, adalah bagaimana manusia itu dapat belajar dan bagaimana belajar dapat dirancang seefektif mungkin. Karakteristik dari model Dick and Carey sendiri, yang paling utama adalah, model ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Jadi di awal itu sangat ditekankan arah pembelajaran itu mau dibawa kemana tuh di awal pembelajaran. Terus yang kedua, pendekatan ini juga berbasis pendekatan sistem, di mana tahapan-tahapan yang ada dalam model Dick and Carey ini saling terkait dan output yang satu tuh sangat, berpengaruh atau menjadi input pada tahap selanjutnya. Prosesnya linear, tetapi memungkinkan terjadinya revisi karena di tahap model Demikian ini dari 10 tahap itu ada satu tahap yang sangat fleksibel bisa bisa, nyelip di mana-mana ketika dia akan melakukan revisi. Dan ketiga, model Dean Carey sendiri fokus pada kebutuhan dari peserta didik, kebutuhan dari institusi, ataupun kebutuhan dari tujuan belajar itu sendiri. Seperti yang dibahas sebelumnya, model Dean Carey ini punya 10 tahapan. Yang di mana, tahapan ini berjalan secara linear, tapi ada beberapa yang berjalan secara parsial. 10 tahapan ini yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan pembelajaran. Eee, di tahap pertama dalam model ini, eee, adalah mengidentifikasi tujuan umum dari pembelajaran itu sendiri. Jadi analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Ada langkah pertama dilakukan komponen yang tujuannya menurut, Dagen dan Unut itu adalah audience, behavior, condition, degree, atau yang lebih mudah disebut dengan ABCD. Sebenarnya mengidentifikasi tujuan umum ini lebih kepada, visi gitu ya, tujuan umum besarnya mau dibawa kemana belajar ini. Karena nanti ada di tahap keempat, itu disebut juga ada namanya mengidentifikasi tujuan khusus dari tujuan umum. Jadi ini gambaran besarnya seperti apa, ditentukan di awal dengan mempertimbangkan 4 komponen tadi, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Audience ini, yang disasar siapa gitu ya, terus behavior ini kemampuan atau tingkah laku seperti apa, condition-nya itu, disetting seperti apa, dan degree ini adalah kemampuan dia bisa, dikategorikan bisa itu seperti apa, gitu. Terus yang kedua adalah analisis pembelajaran. Di tahap analisis pembelajaran ini, yang dilihat adalah, bagaimana, keterampilan atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Misalnya ketika siswa ini pembelajarannya adalah pengen membelajarkan, misalnya, pelajaran SD, misalnya matematika terkait, mengakarkan gitu. Nah, anak-anak dipastikan dulu apakah mereka punya kemampuan untuk membagi bagaimana supaya mereka punya kemampuan dasar, gitu. Dan juga di analisis pembelajaran ini, ada poin di mana guru atau pengembang itu harus melihat sarana dan prasarana yang ada di tempat, tujuan atau tempat pelaksanaan. Apakah, sasaran pengguna atau orang-orang yang bakal menggunakan metode ini atau model ini, itu punya sarana yang mendukung. Seandainya ternyata model yang dikembangkan itu beririsan dengan teknologi, dipastikan dulu bahwa mereka, orang-orang yang bakal menggunakan ini atau orang-orang yang terlibat dalam pengembangan ini paham dengan teknologi atau teknologinya ada gitu, jangan sampai, mengembangkan sesuatu yang mereka sendiri awam untuk makainya gitu. Terus yang tahapan ketiga adalah identifikasi, perilaku awal. Nah, kenapa dia posisinya seperti ini, karena antara analisis pembelajaran dan analisis perilaku awal tuh berjalan secara parsial, jadi bisa dilakukan berbarengan. Ketika melihat kemampuan siswa, juga melihat identifikasi perilaku awal. Perilaku awal ini seperti apa? Yang dipertimbangkan itu adalah
aspek-aspek seperti bakat, motivasi belajarnya, terus gaya belajarnya, kemampuan berpikir, minat, dan kemampuan awal. Kalau yang di poin kedua tadi, pengembang bisa melakukan istilahnya pretest ya, pretest dalam bentuk, latihan ringan, untuk mengukur apakah anak-anak itu tahu kemampuannya di mana, tapi kalau untuk perilaku awal ini bisa melakukan menggunakan angket untuk melihat bagaimana sih gaya belajar terus motivasi dari, subjek penelitian kita nantinya. Setelah 1, 2, 3 beres, itu masuk ke tahap keempat, yaitu menuliskan tujuan belajar yang khusus. Nah, di sini saya awalnya sempat bingung kenapa harus 2 kali gitu ya mengidentifikasikan kebutuhan. Ternyata di kebutuhan khusus ini seperti, visi misi gitu ya, kalau misalnya orang-orang mau, apa ya, mencalonkan diri dalam kepala daerah itu kan ada visinya ya, tujuan besarnya apa, misinya itu adalah tahapan atau indikator-indikator yang digunakan untuk bisa mendukung visi itu gitu. Makanya di tahap keempat ini setelah tadi, tujuan besarnya udah ada, melihat kondisi anak-anaknya seperti apa, melihat sarananya seperti apa, melihat kecenderungan siswanya seperti apa, baru lebih dispesifikkan lagi tujuan khususnya. Seperti misalnya satu siswa bisa melakukan A gitu, terus yang 2 siswa bisa melakukan B, seperti itu. Untuk mendukung tujuan besar yang di awal. Misalnya kalau kalau tujuan awal umumnya itu adalah, siswa bisa memahami materi, matriks misal. Nah, nanti tujuan khususnya di-breakdown lagi untuk paham matriks itu harus harus bisa berapa mata pelajaran gitu atau berapa indikator seperti itu. Kemudian, yang kelima adalah mengembangkan penilaian acuan. Jadi butir-butir tes acuan patokan. Acuan patokan ini berbeda dengan acuan norma karena tes acuan patokan atau PAP itu membandingkan hasil belajar dengan kriteria yang ditentukan di awal. Sedangkan kalau tes acuan normal itu dibandingkan dengan hasil tes siswa dengan peserta lain. Nah, di tahap kelima ini, jadi setelah tujuan membelajarnya udah beres, baru disusun tuh butir-butir evaluasinya, gitu. Berdasarkan sekali lagi, tujuan yang dikejar di poin keempat. Tahapan keenam adalah pengembangan strategi belajar. Nah, strategi belajar ini, peneliti setelah indikatornya ada selesai, baru masuk pengembangan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini meliputi kegiatan pembelajaran seperti apa, terus juga penyajian informasinya seperti apa, feedback-nya seperti apa. Pengembangan strategi belajar sendiri harus disesuaikan dengan teori belajar yang ada, dan hasil pengamatan terhadap karakteristik medium pembelajaran yang akan digunakan, bahan belajar seperti apa, dan karakteristik siswa yang akan belajar itu seperti apa. Tahapan ketujuh adalah memilih dan mengembangkan, materi pembelajaran. Jadi saya diulangi lagi tadi tujuannya sudah beres, terus juga instrumentasinya udah oke, strateginya udah aman, baru yang ketujuh adalah menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini yang dipilih adalah maksudnya materi akan sejauh mana pembelajaran itu akan dipelajarin gitu. Apakah materi ini akan membahas, semua pokok pembahasan atau diperkecil menjadi beberapa pokok-pokok pembelajaran yang yang lebih kecil. Misalnya kalau dalam satu semester itu ada 6 materi, nah dalam penelitian ini harus dijelaskan dulu nih, kita mau ngejar 6-6-nya atau ngambil beberapa saja. Dalam memilih materi ajar sendiri juga memilih komponen-komponen lain seperti medium pembelajaran, terus juga teknologi yang mau digunakan, misalnya pakai teknologi, terus juga hal-hal teknis lainnya yang mendukung, pengembangan materi ajar tersebut. Yang kedelapan adalah, eee, merancang yang kedelapan adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Tadi di poin keempat, ketika, poin-poin dari, apa namanya itu, indikator yang bakal diujikan sudah ada, terus juga dibuat kisi-kisi butir soalnya, diuji validitas, reliabilitas, dan juga kualitas dari instrumen tesnya. Nah, di poin ke-8 inilah evaluasi formatif itu dilakukan. Jadi evaluasi formatif seperti yang disampaikan oleh Bu Marta tadi, dilakukan dalam beberapa siklus gitu. Jadi misalnya, di program ini hanya membahas satu poin gitu. Nah, evaluasi formatif dilakukan pada poin itu aja tuh, untuk melihat apakah, eee, tujuan belajar satu tuh udah aman atau belum gitu. Nah, nanti kalau seandainya hasil evaluasi formatif ini ternyata ada yang bermasalah, nanti dicari masalahnya di mana. Makanya di dalam model Dikir ini
revisi pembelajaran itu berada di atas. Mereka bisa masuk di tahapan-tahapan yang menurut peneliti itu ternyata masalahnya di sini gitu. Jadi dilihat dulu, oh ternyata skor hari ini nilainya tidak terlalu bagus gitu. Nah ini tidak bagusnya gara-gara apa? Apakah karena medium belajarnya, apakah materi ajarnya, atau ternyata jangan-jangan analisis awalnya yang salah. Ternyata siswa-siswa ini nggak punya kemampuan awal untuk mengerjakan mengikuti pembelajaran secara utuh gitu. Nah setelah uh, evaluasi formatif dilakukan dan menghasilkan revisi pembelajaran yang di atas, yang dia bisa masuk di beberapa tahapan tadi, tahapan selanjutnya adalah melakukan yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, menurut beberapa referensi, sebetulnya kalau dalam model Darren Carey ini tahap ke-9 itu udah dilakukan terus-menerus gitu ya, sudah ada penelitian formatif, penelitian sumatif ini bisa jadi opsional gitu, tidak dijadikan skor akhir. Tapi kalau seandainya memang evaluasi sumatif ini dilakukan, evaluasi ini tujuannya adalah menentukan kedudukan siswa terhadap penguasaan materi pembelajaran secara umum. Gitu. Model di Dan Carey sendiri mempunyai beberapa kelebihan menurut saya pribadi. Yang pertama, setiap langkah-langkahnya jelas sehingga dapat diikuti dengan mudah. Terus juga yang kedua teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang ketiga merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga sangat mudah untuk diikuti. Terus yang keempat, adanya revisi pada analisis pembelajaran. Jadi ketika ada tahapan yang salah, ada ada tahap di mana bisa melakukan revisi sesuai dengan kesalahan yang ada. Yang kelima adalah model di Dan Carey sendiri sangat lengkap komponennya, hampir semua yang dibutuhkan dalam perencanaan pembelajaran itu ada di sana. Dan yang terakhir adalah kekurangan model di Dan Carey sendiri. Yang pertama itu kaku, karena setiap langkah itu telah ditentukan. Yang kedua, kurang fleksibel untuk situasi yang dinamis. Dan ketiga, cenderung terlalu teknis dan memakan banyak waktu. Karena tahapannya ada sekitar 10. Gitu. Dan kesimpulannya adalah model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dean dan Carey sendiri terdiri dari beberapa komponen yang diperlukan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih besar. Dean dan Carey memasukkan unsur kognitif dan perilaku yang menekankan respon siswa terhadap rangsangan sajikan. Jadi kalau melihat respon dan rangsangan berarti model Dean dan Carey sendiri teorinya adalah teori behaviorisme ya, melihat bagaimana respon siswa terhadap rangsangan yang diberikan oleh pengajar. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu terkait model di Dan Carey. Bisa kita lanjutkan kepada Mbak Umi selaku presenter yang kedua. Baik, terima kasih Mas Iksan. Saya izin share screen. Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mode desain pembelajaran yang disebut dengan ID atau Instructional Development Institute. Nah, model ini merupakan salah satu pendekatan sistematis dalam merancang pembelajaran yang efektif dan efisien, dan khususnya dalam konteks pengembangan instruksional berbasis teknologi maupun non-teknologi. Selanjutnya, nah, sebagai pengantar, Suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya Mbak Omi hilang ya. Halo Bumi, suaranya hilang Bumi.
Sinyalnya kayaknya, Bro. Duh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke, Bu. Sudah ya. Oh ya. Mohon maaf karena jaringan mungkin tidak stabil di sini, jadi saya pindah lokasi. Sebentar, saya share screen kembali. Nah, lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pengantar tentang model desain ID dan ID, ini bersumber dari bukunya Gustafsson and Branch of International Model, yaitu edisi yang ketiga. Nah, ini diterbitkan oleh Press pada tahun 1900. Model D ini pertama kali diperkenalkan dalam tulisan klasik oleh Twelker pada tahun 1972, dan model ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah punya sejarah panjang dalam dunia desain pembelajaran. Dan model ini kemudian dikembangkan atau sebelumnya itu dikembangkan secara lebih sistematis oleh konsorsium yang dikenal dengan nama University Consortium for IDE. Ini dikenal sebagai National Scale perubahan. Ini mencerminkan perkembangan fokus mereka dari media ke arah pengembangan sistem pembelajaran yang secara lebih menyeluruh begitu. Nah, konsorsium ini juga tidak berdiri sendiri, tapi mereka melibatkan banyak institusi pendidikan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Di antaranya itu ada Michigan State, kemudian Syracuse University, kemudian University of Southern California, kemudian Indiana University, dan juga US International University. Kemudian ini menunjukkan bahwa pengembangan model ini punya basis akademik yang sangat kuat begitu, lintas kampus, kemudian multidisipliner. Di model ID ini digunakan terutama untuk melatih para pendidik, guru, dosen ataupun pelatih. Kemudian tujuannya adalah untuk prinsip-prinsip desain sistem pembelajaran. Kemudian pelatihan ini sendiri itu biasanya harian dan rancang sangat praktis. Dan di buku ini juga disampaikan bahwa ini digunakan di 400 institusi tersebar di 20 negara bagian di Amerika Serikat dan melibatkan lebih dari 20.000 guru. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa sebenarnya itu dibangun untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar yang menjadi fondasi. Mbak Umi mungkin off kamera dulu saat presentasinya, karena Oh, kalah nggih, Pak. dengan ya suaranya putus-putus. Oh iya, baik, Pak. Bentar. Oke, saya izin off kamera, nggih. Nah, saya lanjutkan bahwa pembelajaran dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa yang dikuasai atau kompetensi dasarnya itu apa. Nah, ini penting sekali karena seringkali dalam pembelajaran itu langsung terjun ke materi dan metode tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini. Kemudian disinilah pentingnya perumusan tujuan pembelajaran, kemudian spesifik dan terukur. Misalnya dalam program
pelatihan itu kita tidak hanya menyatakan guru harus mampu mengajar, tapi harus menyatakan secara spesifik guru itu mampu merancang RPP berbasis asesmen diagnostik misalnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan kompetensi dasarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini bagaimana cara mencapainya atau prosedur. Kemudian apa yang tepat mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, misalnya jika kita menganalisis atau jika ingin mungkin meliputi studi kasus, kemudian diskusi tematik atau praktik langsung. Jadi tidak cukup hanya dengan drama atau bahan bacaan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita tahu bahwa hasil yang diharapkan itu sudah tercapai atau evaluasinya bagaimana. Nah, evaluasi dalam model ID ini bukan hanya dilakukan di akhir, tapi menjadi bagian integral yang berbentuk formatif seperti kuis atau umpan balik ataupun juga bisa proyek begitu. Jadi bukan evaluasi yang sekedar memberi nilai tetapi juga menjadi alat dan untuk pembelajaran. Nah, di buku ini juga ada titik idenya kompleks dan bukan sekedar menyusun RPP atau membuat media pembelajaran. Tapi ini menyangkut manusia, kemudian prosedur, alat, dan organisasi. Nah, kita berbicara tentang bagaimana semua elemen ini disinikan untuk menyelesaikan masalah belajar dan yang penting adalah dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian yang kedua, ini model ini memecahkan masalah pengajaran dengan pendekatan sistem berbasis teknologi internal. Jadi bukan hanya pendekatan tradisional seperti ceramah atau pengulangan, tapi melibatkan konsep dari teknologi pendidikan. Misalnya bagaimana penggunaan LMS bisa dimanfaatkan secara strategis, bukan sekedar menjadi tempat upload tugas saja begitu. Lalu yang ketiga, ini ide itu memandang pemecahan masalah sebagai sebuah sistem interaksional yang lengkap, kemudian bukan potongan-potongan komponen yang berdiri sendiri. Jadi semua elemen seperti tujuan, metode, kemudian media hingga evaluasi itu dirancang secara sadar dan digunakan secara terpadu. Jadi kalau di analogi itu seperti kalau di musik itu menyusun orkestra itu, nah tidak satu alat saja tapi menyatukan seluruh gitu ya dalam maka semua komponen pembelajaran itu harus selaras. Kemudian, nah model ID ini terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu define, develop, dan juga evaluate. Dan dari setiap besar itu dirinci lagi yang totalnya ada 9 langkah keseluruhan dan tahapan ini bersifat linear, artinya langkah-langkahnya disusun secara berurutan meskipun ada beberapa yang mengklaim bahwa model ini bisa tidak non-linear tetapi tidak ada penjelasan juga bahwa model ini bisa digunakan secara tidak persatu. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian analisis latar, pengelolaan organisasi. Nah, di tahap pertama yaitu identifikasi masalah, ini hal yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan, kemudian menetapkan prioritas dari berbagai kebutuhan yang ada, lalu merumuskan satu atau 5 utamanya adalah membedakan antara gejala dan masalah inti serta menyatakan masalah yang
terukur. Jadi agar nanti bisa dievaluasi kemajuannya begitu. Nah, langkah yang kedua adalah analisis setting atau analisis latar. Ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data tambahan yang berkaitan dengan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, terkait dengan karakteristik peserta didik atau audiens, itu juga perlu diperhatikan pihak lain yang karena selain itu kita juga harus memperhatikan tentang kondisi saat pengembangan harus dilakukan, kemudian batasan-batasan terhadap solusi yang mungkin digunakan, serta sumber daya yang baik itu manusia maupun material yang tersedia untuk mendukung proses pengembangan pelaksanaan solusi. Kemudian yang tahap ketiga, ini adalah mengatur manajemen organisasi atau pengelolaan organisasi. Nah, di sini yang menjadi salah satu ciri khasnya itu adalah para penggagas model ini menekankan pentingnya langkah pengelolaan organisasi ini karena mereka percaya bahwa banyak kegagalan dalam pengembangan instruksional itu terjadi karena manajemen yang buruk begitu. Jadi dalam langkah ini, semua tugas utama itu harus dijabarkan secara jelas, siapa yang bertanggung jawab, kemudian tugasnya juga harus ditentukan, serta jadwal penyelesaiannya itu juga harus dibuat. Nah, nanti pemantauan kemajuan kerja itu juga menjadi bagian dari tidak dijelaskan bagaimana tim bisa menyelesaikan satu atau dua sebelum struktur tahapan yang kedua, bagian kedua ini develop atau pengembangan. Yang nomor 4 ini adalah identifikasi tujuan. Nah, di identifikasi tujuan ini yang dilakukan adalah menganalisis terlebih dahulu tujuan instruksional yang hendak dicapai, baik tujuan instruksional umum atau TIU dan juga TIK. Kalau di ID ini TIU biasa disebut dengan terminal objektif, kemudian nanti dirincikan menjadi TIK begitu. Nah, TIK ini nantinya akan diperlukan karena membantu siswa dan guru untuk memahami apa yang diharapkan sebagai hasil dari kegiatan instruksional. Kemudian TIK nanti juga merupakan building blocks dari ajaran yang diberikan dan juga merupakan indikator tingkah laku yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan kegiatan instruksional yang diberikan. Nah, kemudian dalam menemukan metode pembelajaran ini pada tahapan kelima ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yang antara lain itu adalah apakah metode itu cocok digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, kemudian bagaimana urutan bahan itu disajikan, kemudian bentuk instruksional apa yang dipilih yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga kondisinya, apakah mau ceramah, diskusi, atau praktikum, atau karya wisata, atau apapun yang disesuaikan dengan karakteristik dan juga kondisi siswa. Kemudian di tahap keenam, ini ada penyusunan prototipe. Nah, ini mengarahkan untuk membuat draft awal dari semua materi pembelajaran yang bisa diuji. Nah, ini termasuk unit pembelajaran, kemudian panduan bagi guru atau pengelola, kemudian eh, fokusnya adalah menyusun prototipe yang cukup lengkap untuk diuji. Begitu. Jadi fokus kegiatan ini adalah menyusun prototipe yang cukup lengkap untuk diuji, tetapi terlalu mahal atau kompleks sehingga mungkin kalau dirubah begitu. Nah, selanjutnya itu yang tahapan ketujuh ini adalah uji coba prototipe. Nah, uji coba prototipe itu dilakukan dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan kondisi pengguna sesungguhnya. Jadi, langkah ini biasanya sering disebut sebagai evaluasi formatif
Dan yang dilakukan adalah menguji coba prototipe yang sudah dibuat itu bisa dengan skala kecil atau bisa dengan skala besar. Nah, uji coba ini dilakukan untuk mendeteksi kelemahan eh, agar kita bisa mengetahui secara lebih dini sehingga dapat melakukan perbaikan dengan segera begitu sebelum diterapkan secara luas. Kemudian yang langkah ke-8 adalah analisis hasil. Nah, ini mencakup penilaian terhadap pencapaian siswa, kemudian efektivitas dan juga kelayakan metode pembelajaran yang digunakan, serta kesesuaian teknik evaluasi yang diterapkan. Nah, di sini nanti hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, bisa seperti kuesioner atau wawancara, observasi, kemudian menilai kesenjangan antara tujuan dan juga capaian begitu, serta mencari akar penyebab masalahnya. Kemudian langkah ke-9 ini ada daur ulang atau implementasi. Nah, di tahap ini jika data yang sebelumnya itu sudah menunjukkan adanya kekurangan, maka desain itu dikembalikan ke langkah sebelumnya untuk diperbaiki atau recycle begitu. Namun, jika hasilnya efektif, maka solusi atau desain diterapkan atau diimplementasikan. Jadi ada dua kondisi. Apabila ada kekurangan, maka diperbaiki. Kalau sudah efektif, maka bisa diterapkan. Di sini, kalau dilakukan perbaikan, maka prototipe itu implementasikan secara menyeluruh, kemudian implementasi akan menjadi kemudian sementara kegiatan recycle tadi, kalau ada perbaikan atau daur ulang, itu lebih ke untuk memastikan pembelajaran itu selalu relevan, kemudian adaptif dan juga efektif untuk situasi yang dinamis, begitu. Kemudian, nah mengapa model ini dikatakan ini karena yang pertama itu bahwa dilihat dari langkah organize manajemennya, bahwa tidak semua model itu menentukan langkah manajemen organize atau pengelolaan begitu, sehingga di model ini justru memperhatikan pada bagaimana proses pengelolaan itu harus benar-benar diorganisir. Nah, ini menunjukkan bahwa ID itu menyadari pentingnya aspek manajerial dalam implementasi pembelajaran begitu. Jadi bukan hanya mendesain materi tapi juga mendesain proses pengelolaan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, ini banyak analisis awal atau yang disebut dengan front end analysis. Nah, di sini itu dalam konteks pendidikan itu analisis kebutuhan, kemudian analisis konteks dan juga analisis audiens itu kan masih krusial begitu. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin kompleks pula kebutuhan dan juga karakteristik peserta didiknya. Nah, ID ini menyediakan ruang yang cukup besar untuk proses analisis ini sebelum nantinya pengembang akan melakukan tahap sebelumnya. Dan di model yang lain kadang hal ini terlewatkan atau bisa lompat ke tujuan ataupun langkah-langkah yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bahwa model ID ini tidak begitu menekankan evaluasi sumatif. Jadi di bukunya juga tidak begitu dijelaskan bagaimana atau tahapan evaluasi sumatif di model itu ada dan di sini tapi meskipun tidak ada penjelasan yang
tepat tentang evaluasi sumatif di model ID ini, tapi bukan berarti model ini tidak ada evaluasinya. Tetapi evaluasinya itu lebih bersifat formatif karena em, model ID ini lebih menekankan bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus selama proses berlangsung begitu. Jadi filosofinya itu bahwa pembelajaran itu harus adaptif dan terus diperbaiki dan berdasarkan umpan balik sepanjang implementasi. Jadi bukan hanya di akhir saja harus diperiksa, tapi dibenahi sejak awal dan juga sepanjang jalan. Nah, dari tiga hal ini akan membuat ID itu menjadi pertimbangan. Jadi apakah nanti akan digunakan ataupun tidak itu bahwa kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian di ID ini juga memiliki juga kritik. Nah, di kekuatan atau kelebihannya ini bahwa model ID ini ada satu hal yang menonjol Bapak Ibu, yaitu adanya tiga tingkat kedalaman, yaitu tahap. Kemudian ada tiga tahap tadi, yaitu develop, kemudian maksud saya define, develop, kemudian evaluasi, kemudian memberikan fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran. Nah, maksudnya itu begini, model ini bisa disampaikan secara sederhana dulu kepada peserta yang mungkin belum dengan desain pembelajaran. Nah, nanti bisa diperdalam secara bertahap. Kemudian cocok untuk konteks pembelajaran yang berjenjang. Jadi bisa kemudian kekuatan selanjutnya itu adalah sifatnya itu bersifat langkah demi langkah atau step by step. Jadi ini sangat membantu bagi yang baru belajar desain pembelajaran. Kalau kita bayangkan seseorang yang pertama kali diminta untuk menyusun program pelatihan atau pembelajaran, mungkin akan merasa bingung. Tapi karena model ID ini cukup mudah untuk dipelajari, sehingga akan memudahkan bagi para pengembang untuk mengembangkan desain pembelajaran menggunakan model ini. Kemudian model ini juga memiliki kritik. Yang pertama itu adalah linearity-nya itu dianggap terlalu kaku atau rigid. Kemudian yang kedua ini ada yang kali dibuat. Jadi memang model ini itu dari kemudian ini yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa tidak terlalu menekankan evaluasi sumatif. Jadi ini dianggap menjadi kelemahan karena dalam hal tertentu, misalkan data kuantitatif itu kan kita membutuhkan efektivitas desain yang kita buat gitu. Apakah ini efektif dan juga tidak efektif. Nah, karena tanpa evaluasi sumatif, mungkin bisa jadi tidak ada kesimpulan atau penilaian akhir dari keseluruhan program yang dijalankan begitu. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo Bapak bila ingin menyampaikan pendapat atau bertanya terkait dengan model Dick and Carey dan juga ID dapat kami persilahkan gitu. Mungkin bisa di-share Mbak Umi PPT-nya. Oh enggak Bapak, saya share
dulu. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang hendak diklarifikasi dalam penyampaian kami, mungkin ada yang kurang tepat atau perlu diperbaiki dan sebagainya. Atau Mas Iksan hendak menambahkan lagi? Ya, terima kasih Iksan dan juga Bu Umi untuk pemaparannya. Uh, untuk Take and Carry ya dengan 10 langkahnya dan juga untuk ID ada 3 fase. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan praktek di lapangan begitu ya, apalagi dengan konteks guru-guru yang tentunya menjadi ujung tombak ya di dalam merancang desain pembelajaran. Menurut Pak Iksan dan Bu Umi, mana yang lebih membantu untuk guru-guru sebagai informasi ya. Jadi saya sendiri pernah melakukan pelatihan untuk guru-guru di satu sekolah yang kecil di Tangerang untuk membuat modul ajar dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu apakah sesuai dengan modul yang mereka susun, itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, apalagi dengan melihat rangkaian tahap-tahap yang begitu panjang ini. Nah, mungkin dari Pak Iksan dan juga Bu Umi bisa memberikan insight ya berkaitan dengan pemaparan yang ada. Nah, untuk membantu guru-guru di lapangan nih, mana yang lebih mudah gitu. Karena tadi Bu Umi juga sampaikan, oh untuk yang model ini membantu untuk guru-guru di pemula. Nah, tadi Pak Iksan juga menyampaikan, nah, ini juga mudah untuk diikuti begitu. Tapi kalau boleh misalnya kita membandingkan kedua model ini dan kita ingin membantu ya guru-guru yang ada di lapangan, kalau menurut Bu Umi dan juga Pak Iksan, mana yang bisa lebih applicable ya untuk bisa dipraktekkan dan membantu guru-guru yang memang terjun dan praktek di lapangan. Terima kasih Pak Iksan, Bu Umi, itu pertanyaan dari saya. Makasih Bu Marta. Gimana Mbak Umi? Mbak Umi dulu atau saya dulu nih? Monggo Mas Iksan. Oke. Tadi kan pertanyaan Bu Marta, mana lebih baik ya Bu Marta ya? Mau pakai yang apa tuh? ID atau mau pakai yang Dick and Carry. Nah, tentu sebagai presenter Dick and Carry ya, Bu Marta, tentu saya mendukung Dick and Carry gitu. Karena kalau saya melihat sebenarnya model Dick and Carry ini sebenarnya sudah dilakukan sama oleh guru-guru yang ada di lapangan kan. Mereka tuh ketika mau membuat media pembelajaran, tentu pertama pasti merumuskan dulu tujuan belajarnya seperti apa. Terus juga sambil berjalan gitu ya, buat model belajarannya strateginya mau pakai yang mana, terus bukunya yang apa gitu kan. Terus di ujung baru ada penilaian sumatif dan formatif. Nah, kenapa metode Dikari dibilang mudah? Karena sebenarnya itu sering dilakukan oleh sudah beberapa banyak banyak guru yang melakukan gitu, secara tidak sadar di tahapan model Didn't Carry ini. Cuman harus di digarisbawahi bahwa
banyak tahapan itu tuh nggak dilakukan, nggak semua guru juga melakukan gitu kan. Ada beberapa oknum-oknum guru tuh yang penting datang, masuk, terus kadang karena pikirannya lagi kemana gitu kan, akhirnya yaudah catat aja bukunya gitu kan, ya udah hafal aja ini ya udah nonton aja gitu kan. Nah kalau misalnya ada guru-guru yang pengen berproses lebih baik, menggunakan model Dean Carey ini benar-benar dari awal gitu yang belajarnya dirancang tujuan akhirnya seperti apa, itu pasti hasilnya lebih optimal gitu. Terus model Dean Carey sendiri kan dia punya apa ya, ada evaluasi normatif ya, yang nggak semua guru juga melakukan itu gitu. Padahal kata menurut Bu Mara tadi kan evaluasi normatif itu kan formatif ya, itu bisa bisa membantu melihat apakah ada peningkatan gitu dari pembelajaran sebelumnya setelah belajar sebelumnya di fase itu gitu kan. Nggak sampai nunggu akhir semester baru dinilai apakah anak-anak ini berhasil apa enggak. Nah, kelebihannya kan ketika ada evaluasi formatif itu kan anak-anak bisa kelihatan ada yang bisa ngikutin nggak gitu ya. Ketika ada yang bermasalah langsung kita cari nih solusinya apa. Jadi ketika di akhir ketika pembelajaran udah selesai, ketika ada ujian sumatif udah kelihatan oh ternyata pembelajarannya selesai dan baik gitu kan, dan ini bisa diduplikasi sama orang-orang guru-guru lain gitu. Menurut saya itu Bu Marta. Mungkin Bu Umi, boleh Bu Umi dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Mas Iksan. Nah, kalau dari saya, Bu Marta, sebenarnya kalau antara Dick and Carey sama ID itu lebih familiar Dick and Carey di Indonesia, terutama di pendidikan Indonesia ya. Kalau ID ini belum begitu familiar. Tetapi kalau saya lihat di artikel itu pernah dibandingkan juga antara Dick and Carey itu sebenarnya lebih simple ID. ID dan Dick and Carey itu lebih simple ID. Jadi dalam praktek di lapangan untuk membantu guru yang mungkin memiliki keterbatasan dalam pemahaman ini model-model pengembangan desain pembelajaran, sebenarnya ID lebih uh, mudah untuk diikuti begitu. Kemudian ID ini juga lebih user friendly karena banyak guru di Indonesia ini kan latar belakang masih belum memiliki latar belakang yang baik ya dalam desain instruksional. Nah, kalau Dick and Carey itu biasanya lebih untuk mendesain pembelajaran yang lebih kompleks. Sepahaman saya begitu ya, tapi nanti mohon dikoreksi kalau misalkan pemahaman saya kurang tepat. Jadi, uh, saya rasa seharusnya mungkin kalau ada uh, kayak mempopulerkan atau maksudnya menyebarluaskan tentang dari serpa dalam rasa model ID ini lebih fleksibel begitu. Tapi nanti kita lihat juga dari apa yang hendak didesain. Mungkin kalau di sini itu ada contoh juga Bu Marta. Jadi em, mohon maaf. Jadi model ID ini biasanya lebih ringkas dan juga cocok untuk kegiatan atau praktik pembelajaran yang uh, maksudnya dalam pelatihan-pelatihan yang waktunya tidak terlalu panjang begitu. Misalkan pelatihan untuk 3 hari. Kemudian em, kalau misalkan guru itu ditugaskan untuk menyusun kurikulum yang lebih kompleks, misalkan dalam 1 semester, kemudian melibatkan banyak pihak, maka model Dick and Carey itu juga lebih cocok begitu, lebih memberikan struktur yang komprehensif. Jadi ini memang tergantung dari konteks, kemudian juga kebutuhan dan juga tujuan pembelajarannya. Saya rasa sih begitu. Tapi kalau dari alurnya, em, memang ID cukup fleksibel juga Bu Marta. Begitu. Saya Bu Umi untuk penjelasannya ya. Halo Mas Kisan dan Bu Oke, Pak Rir. Ya, monggo Umi. Pak Arif.
Oke, terima kasih ikut nimbrung dari tema yang kita diskusikan pada siang hari ini. Ini kita memasuki ke ini ya, tema-tema tentang model-model dari desain pembelajaran. Melanjutkan dari tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Kurnia Mata, begini Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin juga perlu kita diskusikan juga hari ini kaitannya dengan istilah yang kita pakai gitu. Karena terus terang saja saya sampai detik ini tuh masih belum bisa membedakan secara clear begitulah antara model pembelajaran gitu dengan desain pembelajaran lalu model desain pembelajaran. Nah, karena kalau kita lihat di dalam karya-karya tulis, baik itu skripsi, disertasi, tesis, gitu, atau jurnal itu, kalau berbicara tentang model pembelajaran juga ujung-ujungnya yang dipakai ya antara Dick and Carey, ID, ADI, dan lain sebagainya. Begitupun juga dalam membahas desain pembelajaran. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin yang perlu kita pertegas ini nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membaca di literatur tertentu. Sebenarnya apakah ada pembatasan yang jelas penggunaan dari istilah-istilah tersebut? Desain pembelajaran itu digunakan pada konteks bagaimana? Kalau model pembelajaran dipakai dalam konteks apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apakah desain pembelajaran yang kita bahas ini itu sebenarnya juga diterapkan dalam tataran makro atau mikro gitu. Dalam tataran makro misalkan dalam tataran mendesain kurikulum. Kalau dalam tataran mikro misalkan dalam mendesain kegiatan pembelajaran di kelas, membuat RPP atau SAP. Nah, ini mungkin perlu untuk kita pertegas karena mengingat kok saya melihat termasuk saya ini kan nanti tema disertasinya itu kan desain pembelajaran biar kita tidak tumpang tindih di dalam menggunakan istilah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dilihat dari langkah-langkahnya itu memang Dick and Carey lebih kompleks ya karena ada 10 langkah. Sementara kalau model ID itu hanya ada 3 langkah. Namun perlu juga untuk kita lihat bahwa di dalam model ID itu masing-masing ketiga langkah itu di dalamnya juga ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan, yang itu juga tidak simpel sebenarnya begitu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu juga untuk kita cermati sebenarnya pembeda yang paling selain teknis langkahnya yang lebih panjang dan lebih simpel ya. Apa sih sebenarnya pembeda yang paling substansial antara model Dick and Carey dengan ID itu sehingga kita ketika menggunakannya itu tidak hanya sekedar wah ID yang lebih simpel aja lah misalnya begitu atau saya pengen yang lebih kompleks makanya Dick and Carey misalkan. Jadi argumentasi penggunaan bukan karena teknis itu tetapi karena memang secara substansial ada pembeda yang lebih mengarah kepada eh, kekhasan dari masing-masing model tersebut. Begitu Pak Ihsan dan Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Saya coba menanggapi pertanyaan pertama ya Pak Arif. Itu juga jadi pertanyaan besar juga untuk saya Pak Arif. Model, metode, apa ya? Model belajaran sama desain belajaran. Tapi kalau versi saya gitu Pak Arif dan Prof. Ali tolong diluruskan. Kalau model itu dia udah jadi gitu Pak Arif. Kalau saya melihatnya. Jadi kayak model itu udah jadi satu paket gitu kan. Tinggal pakai gitu. Sedangkan kalau desain belajaran itu ada proses pengembangannya di sana. Jadi kayaknya kalau kalau saya melihat desain belajaran itu malah menghasilkan model. Kalau dari kacamata saya Pak Arif. Karena dan kalau ngeliat juga desain belajaran itu juga bisa jadi model belajar itu sendiri kan Pak ya. Karena kalau ngelihat tahapan tadi Dick and Carey itu kan ya kayak prosedur belajar paranormal gitu kan. Ada di awal nentuin dulu apa tuh tujuan belajaran, terus di akhir ada evaluasi seperti apa, di tengah-tengah ada pengembangan. Itu juga bisa jadikan sebuah apa pengembangan model gitu, pengembangan model gitu kan. Makanya proses pembelajaran.
gitu. Tapi bedanya kalau desain belajar itu memang dari awal niatnya pengen ngembangin, pengen ini diduplikasi oleh banyak orang gitu. Sedangkan kalau model itu udah jadi, orang-orang nggak perlu mikir lagi, oke ini harus ada dimodifikasi apanya ya gitu. Seperti itu kalau menurut kacamata sempit saya Pak Arif. Terus untuk yang pendapat kedua, pertanyaan kedua mungkin Mbak Umi bisa menjawab dan menambahkan. Monggo Mbak Umi. Ciri khasnya gimana nih Mbak Umi? Silakan. Oke, ini tanya Pak Arif sama dulu ya. Tadi tentang desain pembelajaran sama juga model pembelajaran, istilah-istilah ini nggih Pak. Nah, kalau desain pembelajaran ini itu lebih ke proses merancang sistem pembelajaran nggih, yang secara menyeluruh begitu Pak Arif. Kemudian ini meliputi mulai dari analisis kebutuhan, kemudian penentuan tujuan sampai pada strategi pembelajaran, kemudian media yang digunakan juga evaluasinya begitu. Dan fokusnya itu adalah bagaimana model ini kalau diterapkan ini bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, kemudian efisien gitu. Jadi biasanya itu digunakan oleh perancang pembelajaran itu agar guru yang mengembangkan perangkat ajar kemudian juga nanti bisa digunakan oleh peneliti pendidikan juga. Nah, desain pembelajaran ini biasanya model-modelnya itu seperti kayak Dick and Carey, kemudian ID, ada ADI juga sama CAM itu nggih Pak Arif. Kemudian kalau model pembelajaran ini lebih ke kerangka atau pola pendekatan guru dalam mengajar di kelas. Jadi kalau saya itu mau pembelajaran itu seperti kayak PBL, kemudian discovery learning atau PBL dan juga yang lainnya atau kayak cooperative learning begitu. Nah, biasanya digunakan oleh guru itu ya untuk mengajar di kelas, kemudian disajikan dalam RPP sebagai pedoman dan juga atau ketika mereka itu sedang menjelaskan materi kepada siswa begitu. Jadi fokusnya itu adalah cara guru mengajar dan aktivitas siswa dalam proses belajarnya begitu Pak Arif. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, apakah model desain pembelajaran ID dan Dick and Carey itu bisa dilaksanakan secara makro dan mikro? Jawabannya sepertinya bisa Bapak, karena biasanya desain belajar dilakukan merancang seluruh atau kurikulum gitu. Kemudian Dick and Carey ini cocok untuk level ini karena strukturnya detail tadi dan juga sistematis. Kemudian kalau model ID ini sendiri juga bisa digunakan karena memungkinkan pengembangan program yang berkelanjutan. Misalnya untuk merancang program pelatihan nasional untuk guru SD misalkan tentang literasi digital atau sebagainya. Kemudian dalam mohon maaf aspek atau secara mikro tadi seperti halnya dalam RPP ataupun modul ya, itu biasanya ID ini juga memang lebih praktis juga ya. Kemudian Dick and Carey juga meskipun tahapannya banyak, tapi juga bisa digunakan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut untuk beberapa pertemuan. Nah, misalkan itu dalam mendesain RPP atau modul pembelajaran matematika untuk kelas 4 SD dan sebagainya. Jadi dalam menyusun RPP atau modul itu bisa saja RPP itu dibuat basis atau berdasarkan model Dick and Carey ataupun juga ID. Nah, kalau dari perbandingan yang substansial antara Dick and Carey dan ID, ini kalau dari ID sendiri memang yang menjadi keunikan tadi adalah adanya front end atau adanya tahapan analisis yang banyak, kemudian
yang adanya implementasi yang berkelanjutan, Pak Arif. Kemudian memang adanya kemudahan implementasi di kondisi lapangan di pendidikan yang mungkin kalau di Indonesia ini akan lebih mudah diterapkan begitu. Kemudian kalau di Dick and Carry mungkin nanti Mas Iksan bisa menambahkan, karena kalau dari saya sih Dick and Carry ini memang cukup sistematisnya ya tahapannya itu, dan juga kontrol kualitas dalam tahapan Dick and Carry. Jadi memang perbedaan yang mendasar itu ada pada orientasi desainnya. Kalau Dick and Carry ini sangat struktural dan analitis, kalau ID ini lebih praktis dan juga mungkin reflektif menyebutnya ya. Dan ini cukup cocok untuk di lapangan begitu, Pak Arif. Apakah sudah cukup menjawab atau masih Pak Arif belum puas dengan jawaban Iya, saya atau Pak Iksan mau menambahkan? menambah lagi Bu Umi. Sebenarnya kemarin saya pernah tanya sama Pak Arif. Pak Arif, kita ini sebenarnya pengen mengembangkan model atau mengembangkan desain pembelajaran gitu kan. Nah, kalau saya melihatin dulu kan, ini kalau apakah yang benar yang mana gitu kan. Nah, kalau saya ngeliat kacamata sih, kalau ditanya saya lagi ngembangin apa, yang ngembangin model gitu. Prosesnya dengan desain pembelajaran. Apakah seperti itu juga menjadi pertanyaan juga untuk saya. Terus yang kedua, yang terkait tadi antara model di dan carry sama ID, sebenarnya kalau di dan carry itu, kalau melihat yang membedakan, yang kelihatan banget itu adalah ada tahap untuk merevisi gitu sebelum masuk ke tes sumatif. Jadi kayak ada looping beberapa kali gitu kan. Jadi setelah pembelajaran ada tes formatif, kalau gagal di formatif kita cek salahnya di mana, dibenerin dulu sambil jalan prosesnya. Muter-muter di situ, kalau udah baik baru terakhir ada tes sumatifnya. Itu pun opsional. Nah, kalau yang ID tadi saya lihat evaluasinya cuma di ujung, dan di situ udah kesimpulan apakah belajarnya sukses apa enggak ada proses looping looping kembali untuk merevisi apa yang salah gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak Arif. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu. Bu Diana, pertanyaan baru atau tambahan Bu Diana? Saya pertanyaan baru, Pak Oke, Ihsan. kita tutup Pak Arif dulu, Nji. Kalau tidak ada tambahan, kita lanjut ke Ibu Diana. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan lebih lanjut terkait ini. Monggo, Arif. Silakan Pak Arif. Oke, Mas Ihsan dan Bu Umi. Eh, Sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan sama Bu Umi, menurut saya juga sepakat gitu. Jadi pembedanya itu hanya pada sebenarnya mau pakai model Dick Yap, and Carry atau memakai model ID atau ADI dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa kita pakai istilah desain atau model. Hanya pembedanya adalah di dalam kalau desain itu masih proses ya, proses pelaksanaan bagaimana mendesain, sementara kalau model itu sudah jadi. Eh, Hanya saja yang menjadi saya masih belum, terus terang aja ya, masih belum eh, jelas pembedanya, karena di beberapa disertasi gitu ya atau tesis itu kan istilahnya pakai pengembangan model pembelajaran kan begitu, atau pengembangan desain pembelajaran. pelajaran. Nah, Ya, Pak. pengembangan model pembelajaran itu lebih banyak itu di judul-judul disertasi atau tesis itu. Sementara kalau pengembangan desain pembelajaran relatif lebih sedikit. Nah, itu yang kalau kalau memakai argumentasi tadi, mestinya yang dipakai ya pengembangan desain, ya kan? Kan karena proses mengembangkan, bukan bukan sudah jadi kan? Kecuali kalau implementasi model pembelajaran, nah itu kan pakai istilah model kalau itu sudah modelnya ada mau kita implementasikan, misal entah pakai itu eksperimen atau penelitian yang lain. Tapi kalau kita dalam konteks sedang akan membuat suatu Model model pembelajaran baru gitu, maka istilahnya mestinya tepatnya memakai desain ya Pak. desain, ya kan? Kalau pakai argumentasi Mas Ihsan sama sama Bu Umi tadi gitu. Nah, ini Ya, yang Pak Arif. kadang-kadang Tapi Pak Arif, kita sih. izin Nah, motong Pak kalau Arif. saya kemarin juga begitu. Ini saya tanya ke Prof. Oke, Pak Arif, misalnya kalau tadi kan desain pembelajaran itu kan tadi kan prosesnya Pak Arif ya. Yang paling terkenal ID deh.
Jadi misalnya kalau kita pengen mengembangkan ide gitu ya, jadi IDO gitu misalnya, ganti nama gitu kan Pak Arif ya. Jadi kan yang dikembangkan proses untuk ngembangin, gitu nggak Pak Arif? Kalau yang Iya, dikembangkan adalah model belajarnya, berarti pakai ide untuk ngembangin model apa? Kalau misalnya pengembangan desain itu ngembangin desainnya untuk ngembangin model. Nah, saya juga ini Pak Arif masih agak mungkin nanti Prof Ali bisa nah berikan itu penekanan. dia masalahnya ya. Yang mestinya maksud saya gini, karena kita itu sudah tingkatnya program doktor gitu ya. Jadi Harus jelas pembedaan Pak Arif ya. antara istilah itu harus sangat jelas biar Oke, nanti dan punya dasar tentunya gitu ya. siap Pak Arif. Nah, ini yang kita masing-masing masih perlu mencari. Mungkin nanti Prof Ali bisa memperjelas atau memberi referensi yang bisa kita gunakan untuk dibaca ya gitu. Oke, itu Yuk. aja. Terima Terima kasih. kasih Pak Arif untuk penekanannya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan baru. Monggo Ibu Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ihsan, Bu Umi. Cukup menarik ya bahan pemantik diskusi kita pada siang hari ini kalau untuk model Dick and Carey dan ID. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih karena saya di tingkat satuan pendidikan jenjang SD, tentu dalam proses pembelajaran itu banyak ketidakterdugaan ya di dalam kelas atau dinamika kelas yang tidak bisa diprediksi. Misalnya anak yang tiba-tiba menangis, kemudian ada perilaku siswa yang menolak mengerjakan tugas, kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip aneh ya, tapi yang membawa diskusi dalam proses pembelajaran itu ke arah yang tak terduga. Kemudian ada juga seperti gangguan-gangguan eksternal, misalnya suara berisik dari luar, mati listrik dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, misalnya ini ada guru yang sudah merancang proses pembelajaran berdasarkan model ID, tapi ketika menghadapi dinamika kelas yang saya sebutkan tadi, kemudian situasi ketika anak-anak tampak lelah dan bosan, namun guru tetap memaksakan skenario tersebut karena harus menyelesaikan langkah yang sesuai dengan prosedur atau tahapan dalam model pembelajaran tersebut. Nah, menjadi pertanyaan saya, nah apakah model ini dapat memberikan cukup fleksibilitas untuk merespon spontanitas dan dinamika kelas yang tidak terduga yang biasanya sering terjadi di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar. Demikian, terima kasih Pak Ihsan, Mbak Umi. Oke, terima kasih Bu Diana untuk pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya. Jadi ketika kita udah membuat skenario lah atau skrip untuk eh, mengajar, tiba-tiba ada gangguan di tengah jalan tuh, apakah lanjut terus, apakah kita ngikutin kondisi di lapangan. Memang kalau penelitian berbasis pendidikan seperti ini, kita menganggap gangguan-gangguan di luar tuh sebagai faktor yang tidak bisa kita atur. Beda kalau penelitian berbasis kesehatan, misalnya kan gitu kan, atau penelitian pertanian gitu kan, kita bisa membuat dua kondisi yang sama tanpa ada pengaruh dari luar gitu kan, ketika kita memberikan treatment. Makanya indeks kesalahan kalau di rumpun ilmu yang lain tuh 0,01 ya, sedangkan di pendidikan tuh 0,05 karena mereka bakal melihat sebenarnya bakal ada faktor X, Y, Z di luar yang bisa kita atur. Nah, kalau dalam model ini sendiri, ketika kita sudah dalam proses pengembangan ini ternyata ada faktor yang di luar kendali kita yang paling ekstrim, misalnya ketika mengajar tiba-tiba gempa bumi gitu kan dan harus selesai nggak usah belajar kita pulang, ini gimana model belajarannya? Tentu kalau memang kejadian seperti itu berarti pengembangannya kita stop dulu sampai dengan kondisinya memungkinkan, baru nanti lanjut di pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan itu ya kita selesaikan masalahnya gitu kan. Ada masalahnya apa kita kondisikan, tapi tidak kita masukkan ke dalam proses pengembangan itu gitu. Jadi misalnya kayak yang paling kecil mungkin ketika belajar tiba-tiba ada anak yang kesurupan gitu kan. Ini gimana nih kita lanjut atau nenangin anak ini gitu kan. Akhirnya ya kita tenangin dulu anak ini. Jadi pertemuan kelima kita cancel karena ada kejadian yang tidak terduga. Itu kalau ekstrim. Nah, gimana kalau tidak ekstrim? Misalnya di di rencana kita tuh kita ingin anak-anak bisa menggambar gitu. Yuk tugas hari ini menggambar. Tapi anak-anak nggak mau gambar, ini gimana nih gitu kan. Nah, yang harus guru lakukan sesuai dengan kalau sesuai dengan rencananya ya harus nyari solusi supaya anaknya mau gambar karena itu masih bisa dicari solusinya. Tapi kalau udah mentok banget nggak ada solusi ya terpaksa pertemuan itu kita lewati, kita next meeting
dan kita ulangi lagi prosesnya. Mungkin itu sependek jawaban saya, Bu Diana. Mungkin dari Bumi ada tambahan, Bumi? Monggo Ibu. Oke, jadi ya Bu Diana, kalau dari model ID ini memang di sini keunggulannya itu adalah adanya revisi dan juga implementasi berkelanjutan. Nah, tadi kalau mungkin Mas Iksan menyampaikan kalau di ID itu hanya sampai evaluasi terus berhenti, tapi sebenarnya tadi kalau di tahapannya itu di evaluasi itu ada tanda anak panah begitu. Nah, anak panahnya itu berarti bahwa ketika evaluasi dilakukan, kemudian ada apa namanya hal-hal yang harus direvisi, maka dapat mengulang dari tahapan awal lagi. Jadi sehingga ada revisi yang berulang atau tadi yang disebut dengan recycle atau daur ulang. Jadi memang tahapannya bisa dari awal sampai evaluasi kemudian kembali ke awal lagi. Nah, kalau berkaitan dengan situasi yang disampaikan Bu Diana tadi, misalkan sudah RPP atau sebagainya yang berbasis model ID ini. Nah, karena adanya kondisi nanti gue bisa menyesuaikan pada tahap pengembangannya Bu Diana dan juga bisa mengevaluasi langsung kemudian mencarikan solusi dan beradaptasi bagaimana agar pembelajaran itu tetap efisien dan juga berlangsung dan juga memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi sekali lagi bahwa di model ID ini juga tidak hanya desain yang statis tapi juga lebih ke adaptif dan juga reflektif begitu. Karena itu, karena adanya fleksibilitas ini, jadi sebenarnya model-model ini juga model ID ini juga lebih relevan sebenarnya Bu Diana kalau diterapkan di guru-guru sebenarnya. Begitu Bu Diana. Atau ada tambahan lagi Bu? Sudah cukup, terima kasih Mbak Umi, Pak Ihsan. Penuhun Bu Diana. Monggo Bapak Ibu, apa ada yang hendak menambahkan lagi? Mas Dian. Oh, Mas Jihan, monggo Mas Jihan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Tadi sempat menyimak beberapa hal tadi. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin di antara beberapa model pengembangan ataupun juga model instruksional, ID termasuk juga untuk DKN carry memang saya belum pernah menggunakan seperti itu. Jadi kalau DKN carry dan ID itu termasuk model instruksional ya. Ini pertanyaan saya maksudnya. Ya, kemudian sepaham saya, sesingkat saya kan memang apa ya, modal instruksional itu kan memang suatu apa ya, bisa dibilang ya suatu model yang biasanya digunakan untuk mengembangkan di mana di dalamnya itu berisikan langkah-langkah yang sistematis. Nah, kalau misalnya PDDI atau ID itu kan umumnya digunakan untuk pengembangan model gitu. Kemudian kalau ada Azure itu juga biasanya digunakan untuk menggunakan media atau sebagainya, lebih spesifiknya dan sebagainya, ataupun R&D yang itu memang lebih kompleks lagi ketika ingin mengembangkan suatu media ataupun jauh yang lebih kompleks berkaitan dengan program dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau untuk Pick and Carry dan ID ini lebih spesifik atau lebih tepatnya mungkin itu biasanya digunakan untuk pengembangan apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya saya menanggapi tertarik juga dengan apa yang Pak Arief tadi apa ya diskusikan gitu atau komentari gitu berkaitan dengan revisi ini itu menggunakan apa ya antara bedanya pengembangan dengan model instruksional seperti itu.
sebetulnya kan kita yang biasa kita pakai kan untuk model pengembangan kita biasa menggunakan model RNI ataupun model pengembangan misalnya Brock and Gal ataupun model pengembangan misalnya 4D ataupun Sugiono misalnya. Sebetulnya kan kita di tahap S3 itu sebetulnya juga bisa juga kan kita mengembangkan model pengembangan sendiri, mungkin versinya Bu Marta dan sebagainya ya. Itu bisa juga kita kembangkan. Tapi sejauh ini memang kita memang seringnya mengembangkan model pembelajaran dengan model instruksional seperti EDI gitu kalau kita mengembangkan model. Biasanya kalau saya memang ke depannya memang tertarik untuk mengembangkan model instruksional, terutama saya ingin mengembangkan model pembelajaran seperti STEM ataupun seperti learning cycle yang nanti dipadukan. Nah, itu kan menggunakan model instruksionalnya itu kan biasanya kita menggunakan EDI seperti itu ataupun bisa menggunakan model instruksional yang lain. Nah, tuh. Jadi mungkin kalau dari teman-teman itu sebenarnya pernah kita discusskan di semester 1 yang lalu ya, di mata kuliah Metopen ya. Sebenarnya kalau ada teman-teman yang mau mengembangkan model pengembangan itu juga bisa juga gitu. Itu jadi hal yang menarik ya. Kami selama ini memang apa yang mungkin dibilang kapasitas kita ya masih banyak yang kita itu mengikuti pola-pola yang sudah ada, hanya mengembangkan model pembelajaran memang yang itu belum pernah dikembangkan. Nah, itu mungkin sedikit tanggapan ya, mungkin nanti kalau ada miss dan sebagainya mohon untuk konfirmasinya. Yang jelas tadi pertanyaan pertama tadi sebetulnya untuk ID dan apa tadi TIK-RI itu lebih mungkin lebih tepatnya ataupun lebih bagusnya itu untuk mengembangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dian. Jadi tadi kalau saya ringkas pertanyaan pertama adalah kalau di Denker ini sebenarnya lebih fokus pengembangannya kemana gitu ya. Kalau saya lihat sih pengembangan di Denker ini memang lebih spesifik untuk mengembangkan modern belajaran. Karena kalau pengembangan yang lain itu kan kayak R&D terus juga ADI itu kan malah bisa lintas lintas ilmu kan. Lintas mau bahkan untuk mengembangkan sebuah handphone baru gitu kan itu juga bisa pakai R&D kan. Tapi kalau untuk di NKRI ini kan memang dari awal niatnya memang khusus untuk ranah pendidikan, khusus untuk model belajaran. Nah, kalau untuk mengembangkan medium belajaran gitu kan, medium belajaran tanpa melihat prosedur apa tuh tahap-tahapan belajarnya, tanpa melihatkan komponen-komponen lain, itu malah ADI ya tuh di Carry nggak bisa karena kan langsung cuma ngembangin alat gitu kan, ngembangin medium belajaran gitu. Kalau medium belajaran malah larinya bisa ke R&D juga atau pakai model pengembangan yang lain. Nah itu. Terus yang kedua, sebenarnya saya juga ingin bertanya, ingin menambahkan pertanyaan gitu ya terkait statement yang kedua. Karena dulu kita pernah berdiskusi terkait bagaimana pengembangan eh, model pengembangan gitu kan, mengembangkan apa model untuk ngembangin gitu kan. Yang jadi PR itu kan adalah di ujungnya tuh mau dievaluasi pakai apa gitu. Kalau model pengembangan kan enak ya. Model pengembangan udah jadi, kita pakai di ujungnya ada ujian formatif, sumatifnya kan kelihatan oh modelnya sukses apa enggak. Nah, kalau mengembangkan model berarti pengembangan model itu harus diuji coba gitu ya. Ini ngembangin ada kita ngembangin model, modelnya menghasilkan modelnya valid enggak gitu. Terus mundur lagi itu kayaknya bakal lama gitu. Itu penambahan aja untuk statement dari Mas Dian yang kedua. Mungkin Bu Umi boleh menambahkan lagi, Bu. Monggo. Ya, baik Mas Iksan. Eh, saya melihat, model ID dan juga Dick and Carry ini kecenderungannya lebih ke bagaimana mendesain desain saja. Kemudian di buku survei ini, Survey of Instructional Development Model ini juga disebutkan bahwa ID dan juga Dick and Carry dilihat dari tahapan sistemnya itu memang em, model ini sama-sama tidak hanya fokus pada satu komponen saja, tapi semua komponen itu dilibatkan begitu, dianalisis, kemudian tidak hanya berdiri sendiri, tapi semuanya dilibatkan sehingga dalam hal ini kecenderungannya memang untuk apa namanya, untuk mendesain pembelajaran yang lebih sistematis begitu, Pak Dian. Mungkin Pak Dian ingin menambahkan lagi? Mungkin cukup saja. Mungkin saya nanti
Terima kasih untuk jawabannya, dan mungkin tadi juga yang saya sampaikan mungkin banyak hal yang perlu dikonfirmasi juga ya. Mungkin ini hanya membuka bahasan diskusi aja, nanti siapa tahu nanti mumpung di sini juga ada Prof. Ali, nanti bisa menambahkan mungkin kekosongan yang tadi ataupun yang banyak hal yang harus diluruskan tadi berkaitan dengan diskusi kita tadi. Itu terima kasih ya untuk Bu Umi jawabannya dan Pak Ihsan. Matur nuwun Pak Dihan. Masih Mas Dian. Waktunya jam berapa ya? 14.38 Prof. Ya, karena waktu mau habis ya. Ya, baik. Tadi sudah cukup ini ya, saya bisa mencoba memahami apa yang dipikirkan teman-teman gitu ya. Dari dari berbagai diskusi dan pertanyaan tadi ya. Ya, saya memaklumi karena masih ada kebingungan terhadap berbagai istilah definisi dan konsep-konsep ya terkait dengan beberapa istilah desain, model gitu ya. Ya, itu memang butuh waktu agak panjang untuk bisa menggabungkan semua istilah-istilah itu dengan memposisikan yang tepat gitu ya. Dulu saya juga mengalami hal yang sama ketika masih S3 ini ya. Tapi sekarang sudah tuntas itu. Ya, saya butuh lama ya. Baik, jadi kemarin di awal-awal perkuliahan juga sempat ya saya mendengar pertanyaan entah dari Bu Marta, entah dari Bu Bu Lila atau Bu Diana ya, yang terkaitkan dengan istilah di dalam mata kuliah pengembangan kurikulum kalau nggak salah ya. Bu Marta ya, ada istilah baru lagi yang mungkin ada hubungannya gitu ya. Ya, jadi memang ini juga ada hubungannya dan banyak yang tidak juga banyak yang tidak bisa menghubungkan ini ya. Karena kemarin saya juga menguji sebuah disertasi judulnya itu pengembangan model kurikulum merdeka ini. Nah, di situ mengalami kebingungan ketika saya menguji itu ya. Ya akhirnya saya arahkan ya. Ini dari Fakultas Ekonomi kalau salah. Saya kebetulan diminta sebagai penguji utama itu ya. Nah, dari situ memang terjadi kesalahan konsep ya, karena ini yang dikembangkan model kurikulum. Mestinya nanti yang diacu adalah model-model kurikulum gitu ya. Tetapi di situ sudah spesifik model kurikulum IPS geografi misalnya gitu ya. Nah, ini nanti juga ada hubungannya ya. Jadi ketika kita berbicara kurikulum itu sebenarnya bicara makro ya. Ketika kita bicara misalnya mata pelajaran geografi itu sudah bicara mikro ya. Sudah spesifik ke mata pelajaran. Itu masuknya ke pembelajaran nanti ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke mata pelajaran itu sebenarnya masuknya sudah ke pembelajaran. Ya ada hubungannya dengan tadi desain pembelajaran nantinya. Jadi kalau kita mengembangkan misalnya model kurikulum merdeka mata pelajaran geografi, sebenarnya itu sudah mengarah pada prosedurnya nanti menggunakan model desain instruksional ya. Mungkin saya mulai dulu ya dari mata kuliah desain pembelajaran. Jadi desain pembelajaran di sini lebih mengarah pada membicarakan tentang bagaimana merancang perangkat pembelajaran ini. Jadi langkah-langkah menghasilkan perangkat pembelajaran atau komponen pembelajaran. Jadi desain di sini adalah lebih bermakna rancangan gitu ya, merancang ya. Mungkin karena mata kuliah namanya desain ya, memang produknya rancangan ya. Tapi apa yang disampaikan tadi sebenarnya lebih bicara tentang kata kerja aktif ya, merancang gitu ya. Merancang perangkat pembelajaran, merancang komponen-komponen pembelajaran ini ya. Misalnya ada model ID, model Dick and Carey, itu adalah beberapa langkah ya, kegiatan yang prosedur yang harus dilakukan ketika ingin menghasilkan sebuah rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran itu isinya ya mulai dari tujuan pembelajarannya ya, kemudian ada instrumen evaluasinya, kemudian produknya juga ada bahan ajarnya, materi ajarnya, kemudian juga produknya bisa apalagi medianya ya, kemudian juga skenario pembelajarannya atau dikenal dengan model pembelajaran tadi ya. Jadi model pembelajaran itu salah satu bagian dari perangkat pembelajaran yang fokus nanti bicara pada kerangka konseptual dalam melaksanakan mengeksekusi atau action mengeksekusi di kelas gitu ya. Nanti ketika ingin tadi yang ditanyakan Bu Diana tadi ya, ada berbagai persoalan di kelas, model skenario pembelajaran itu seperti apa? Itu juga bagian dari produk dari mendesain sistem pembelajaran atau desain pembelajaran ya.
Nah, jadi bisa aja fokusnya adalah ke materi ajarnya yang ingin dikembangkan. Bisa juga kalau model tadi arahnya ke RPP. Jadi RPP itu kan di dalamnya menjelaskan di dalamnya ada langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP itu nanti seperti apa? Fokusnya ke modelnya ya, ke langkah-langkahnya itu model pembelajaran ya. Itu jadi desain pembelajaran ini adalah mata kuliah yang memang membicarakan bagaimana menghasilkan perangkat pembelajaran, prosedur-prosedurnya itu seperti apa. Ada banyak tokoh yang menyampaikan bagaimana proses-proses menyampaikan menghasilkan berbagai perangkat tadi. Misalnya tadi kalau model Dick and Carey dimulai dengan kalau kita ingin mengembangkan pembelajaran ya, komponen-komponen pembelajaran kita harus melakukan analisis kebutuhan dulu ya. Pembelajaran itu kebutuhannya untuk apa ya? Misalnya dari sebelum merumuskan tujuan pembelajaran umum kita menganalisis kebutuhan yang mau disampaikan itu apa ya? Yang mau diajarkan itu apa ini istilahnya. Artinya ini bicara mikro ya, mata pelajarannya. Yang mau diajarkan itu apa? Gitu. Dalam rangka apa? Ingin membawa siswa kemana? Gitu ya. Itu kan merumuskan tujuan. Nah, tujuan itu juga dianalisis ya, kebutuhan. Misalnya ini ada sama-sama mata pelajaran IPA misalnya. IPA mungkin juga spesifik mata pelajaran IPA pokok bahasan tertentu ya. Ini pokok bahasan ini yang penting apa sih misalnya kan gitu ya. Yang penting untuk diketahui siswa itu apa sih? Apa sih yang dibutuhkan siswa dalam dunia sekarang misalnya gitu. Yang dibutuhkan siswa terkait materi itu apa sih ya? Nah, itu kan gitu. Jadi melakukan analisis kebutuhan dulu ya. Jadi yang dibutuhkan siswa untuk era modern sekarang itu misalnya ilmu fisika itu apa ya? Yang lebih dibutuhkan ya. Artinya tidak lagi terjebak pada yang sudah ada gitu ya. Bisa saja nanti dipilah gitu ya, dihubungkan dengan kebutuhan masa saat ini. Misalnya ini di era digital. Nah, mana dari pokok bahasan IPA misalnya ini yang mau kita ajarkan dalam satu siklus pembelajaran misalnya satu kali pertemuan atau beberapa pertemuan atau satu topik pertemuan itu yang sangat penting untuk disampaikan ini. Nah, itu artinya kita melakukan dulu langkah-langkah dengan pertama adalah melakukan analisis kebutuhan kalau di Carey. Baru setelah menemukan berbagai kebutuhan yang penting tadi ya. Kebutuhan sendiri kan gap ya antara yang seharusnya dimiliki dengan yang kenyataan dimiliki gitu ya. Gap artinya harusnya semua siswa itu untuk era sekarang dalam ilmu fisika itu tahu ini loh misalnya. Ini loh penting ilmu fisika yang penting untuk era sekarang itu ini loh. Nah, tapi kenyataannya banyak yang nggak paham misalnya. Ini sudah diajarkan berkali-kali tapi nggak paham misalnya itu. Nah, maka ini penting untuk disampaikan misalnya. Untuk disampaikan. Nah, dalam sebagai dosen juga gitu misalnya ada mata kuliah ya, mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliah tertentu itu kan pokok bahasan atau topiknya kan bisa meluas mendalam banyak sekali ya. Tapi kita bisa melihat untuk era sekarang misalnya mata kuliah tertentu itu apa yang lebih penting gitu ya. Materinya, topiknya apa yang lebih penting dibahas gitu ya. Nah, sehingga itu kan perlu dengan kita memahami berbagai prosedur ini harapannya kan memang dalam setiap semester atau setiap tahun itu kan ada pembaharuan ini ya. Pembaruan baik konten, ya, mungkin penyesuaian konten, penyesuaian metode, model, skenario gitu ya, sesuai kebutuhan. Nah, kalau nanti model kan kebutuhannya kan problem di kelas ya, misalnya kita ingin mengembangkan model pembelajaran, berarti kan problem-problem bahwa model yang ada sekarang ini yang sudah digunakan itu belum efektif, belum produktif, belum bisa membuat siswa aktif, belum bisa membuat siswa itu paham, masih banyak kendala, masih banyak masalah. Berarti modelnya nggak cocok nih ya. Langkah-langkah pembelajaran di kelas itu kurang sesuai gitu. Misalnya kita ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tapi kalau saya menggunakan skenario pembelajaran yang ada itu nggak cocok gitu. Sulit misalnya. Ada banyak hambatan. Saya harus menemukan kira-kira model pembelajaran apa ya yang cocok ya, yang biasa dipakai orang. Nah, mungkin kalau kita ingin mengembangkan model berarti kita nyari kelemahan-kelemahannya ya. Model yang ada itu masih ada kelemahan enggak gitu. Karena kita ingin kembangkan lagi gitu ya. Maka kalau kita ingin mengembangkan model pembelajaran, ya kita harus mengkaji dulu model-model yang sudah ada itu, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana. Bisa nggak kita pakai gitu aja ya? Kalau kita pakai saja sesuai kondisi yang ada, kira-kira kelemahannya apa? Nah, ketika kita mencoba menginovasi, ya kita berarti berusaha mengembangkan ya model yang ada itu. Karena kita analisis masih ada kelemahan ketika dalam konteks yang akan kita lakukan gitu ya. Di kelas yang kita hadapi gitu. Itu nggak serta-merta bisa kita pakai, perlu kita modifikasi misalnya ya. Nah, itu berarti kita sedang mengembangkan ya, mengembangkan model. Jadi mata kuliah desain adalah dalam rangka tadi kita disuguhkan berbagai model desain ya. Model desain artinya berbagai langkah-langkah prosedur ya dalam rangka menghasilkan komponen pembelajaran ya.
Nah, mulai dari komponen pembelajaran itu apa ya? Ada tujuan juga bagian ya komponen pembelajaran. Pertama, bagaimana merumuskan tujuan yang tepat ya, tujuan yang benar, tujuan yang memang karena tujuan pembelajaran itu kan memang sesuatu yang akan dicapai ya. Yang akan dicapai sendiri itu urgen, penting gitu loh. Bukan sesuatu yang ya sudah sudah biasa ini misalnya. Atau tujuannya itu sebenarnya sudah nggak relevan dengan anak-anak sekarang gitu. Contoh misalnya mata kuliah aplikasi atau mata pelajaran komputer misalnya. Ya tujuannya mungkin mata pelajarannya masih sama, tapi perlu update nih misalnya mata anak-anak sekarang itu mata misalnya ya terkait dengan mata kuliah komputer atau mata pelajaran komputer. Ya mereka itu generasinya itu sudah lebih melek komputer gitu ya. Artinya kontennya harus diupdate dong. Kalau kita ajarkan sesuai yang misalnya generasi yang sebelumnya ya, kayaknya mereka nggak butuh lagi yang ini sudah mereka kuasai gitu loh ya. Dan sudah nggak dibutuhkan lagi karena trennya bukan itu sudah nggak tren lagi, nih. Sudah nggak menarik lagi dipelajari. Itu contoh, makanya perlu ada analisis kebutuhan nih untuk sebelum merumuskan tujuan nih. Kira-kira yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu apa ya? Nah, maka dari situ setelah kita menemukan tujuan ya sesuatu yang ideal yang dibutuhkan tantangannya apa, baru kita jadikan rumusan merumuskan tujuan. Kalau gitu tujuan belajar yang mau kita ajarkan apa gitu ya? Tujuan umum dulu gitu ya. Dari tujuan umumnya apa ya? Itu. Jadi merumuskan tujuan kalau di NKRI. Setelah itu tujuannya dijabarkan ya. Nah, di NKRI sebelum menjabarkan itu ada langkah ya. Kita analisis dulu ya. Tujuan umum itu kita bisa jabarkan menjadi namanya analisis interaksional ya. Itu ada apa ya? Pengkajian itu juga memerlukan kajian yang lebih dalam juga ya, melakukan analisis interaksional, yaitu menjabarkan untuk mencapai tujuan ini kira-kira kompetensi atau topik-topik apa yang perlu dibahas ini. Atau berbagai materi apa yang dibahas agar siswa itu memang mencapai tujuan umum itu ya. Misalnya siswa mampu memahami misalnya ya. Kalau dalam mata pelajaran apa ya, misalnya yang masih umum itu ya, kalau mata pelajarannya Pak Solihin apa itu mata kuliahnya Pak Solihin. Misalnya siswa mampu tadi ya kalau di Pak Solihin itu kan servis misalnya servis atau mengatasi problem motor ya. motor. Nah, kan butuh untuk mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk bisa melakukan servis kan apa yang harus dibekalkan ini. Mereka harus punya kemampuan apa saja ini. Inilah namanya analisis interaksional. Baru nanti ketika dihadapkan berbagai masalah terkait servis itu dia bisa ngatasi ini. Nah, itu bekal apa? Itu namanya analisis interaksional, ya, menganalisa apa saja yang harus mereka miliki gitu ya. Nah, itu dianalisis dijabarkan dulu. Setelah dijabarkan dianalisis itu dihubungkan ya antara satu topik dengan topik lainnya itu urut-urutan dari mana ya. Jadi nanti diurutkan. Ini tadi harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi untuk bisa ini itu perlu bisa ini dulu tidak. Jadi dihubungkan apakah kemampuan ini memberikan syarat untuk kemampuan selanjutnya. Jadi dianalisis itu dicari hubungan antara topik tadi dicari dulu hubungannya ya. Mana yang harus saya ajarkan dulu gitu ya. Supaya siswa juga nanti gampang menerimanya gitu ya. Jadi pertama kan mengidentifikasi dulu ya. Jadi kegiatan analisis itu dimulai dengan mengidentifikasi dulu apa-apa yang diperlukan ya untuk agar bisa membekali siswa untuk bisa menjadi seorang yang bisa menservis motor tadi. Kemampuan apa saja yang dimiliki agar dia memang bisa mencari motor dengan baik, benar, dan bagus hasilnya. Nah, itu setelah diidentifikasi berbagai topik atau kompetensi yang harus dibekalkan, maka selanjutnya adalah mana dulu nih? Kalau kita mau mengajarkan, yang mana dulu nih? Urutannya dari mana? Diorganisasikan, gitu ya. Ditata, urut-urutannya ditata. Itu yang namanya kegiatan analisis interaksional. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan dengan menganalisis karakteristik siswa. Gitu. Ini saya mau tak sampaikan ke siswa, nih, tapi saya harus paham dulu deh. Siswa yang saya mau ajar itu kayak apa? Gitu. Pertama kita analisa kemampuan awal tentang topik-topik tadi. Siswa punya bekal nggak tentang kita mau mengajarkan servis ya. Sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki siswa tentang seluk-beluk servis ini gitu ya. Kita berikan tes dulu, tes pengetahuan atau pemahaman mereka tentang materi yang akan kita ajarkan itu ya. Sejauh mana mereka sudah atau punya bekal awal gitu ya. Bekal awal terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas. Maka melakukan analisis karakteristik siswa, yaitu pertama adalah menganalisa kemampuan awal dulu ya terkait topik-topik yang akan kita bahas sejauh mana. Maka kita perlu membuat instrumen
untuk mengetes ya kemampuan awal siswa itu kayak apa terkait dengan topik-topik yang sudah dijabarkan tadi. Setelah itu juga selain itu juga kita menganalisis minatnya, hobinya misalnya ya, kebiasaan belajarnya, penguasaan teknologinya misalnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka nanti kalau saya ingin mengembangkan media, metode gitu ya, metode pembelajaran gitu ya, penggunaan media ya. Itu kira-kira media yang mana yang lebih cocok untuk siswa itu. Maka siswa sudah kita analisis ya, minatnya, kemampuan awalnya, kemudian apa ya, semua hal yang kira-kira nanti diperlukan ya, informasi awal ya. Bisa saja kalau sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi di SD ya, sekolah itu ya. Berarti kan harus mengetahui hobinya, minatnya, kemampuan kognitifnya ya. Itu dianalisa dulu, dikenali dulu gitu ya. Sehingga nanti ketika itu bisa menentukan metode yang tepat, media yang tepat ya, media yang lebih menarik, lebih sesuai dengan siswa ya. Di samping juga media-media dan metode itu harus sesuai dengan topik-topik tadi ya. Ada topik tadi bisa nggak dijelaskan dengan metode dan model ini. Tapi metode dan model apa saja yang bisa dipakai untuk menjelaskan topik-topik tadi misalnya. Nah, setelah ketemu kan, tapi dari sekian model atau metode itu yang lebih sesuai dengan siswa yang mana gitu ya. Misalnya kita mau pakai PBL. Nah, siswa sudah siap belum pakai PBL gitu kan. Kondisinya sudah siap belum? Nah, kalau belum kan nggak bisa langsung PBL gitu ya. Nah, mungkin dibiasakan dulu model-model yang sebelum PBL apa dulu. Nah, dia belum punya bekal karena PBL itu kan konstruktivistik ya. Dia harus punya scaffolding dulu, pengetahuan awal ya. Materi-materi konsep itu dan materi-materi di buku itu harus sudah tuntas dulu ya. Karena kita kalau PBL itu sudah ingin membahas ya, mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah dikuasai itu untuk menyelesaikan problem-problem di lapangan, di dunia nyata ini. Nah, kalau mereka belum punya bekal tentang konsep-konsep penting ya, yang mendasari untuk menyelesaikan masalah di lapangan ya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin ya pengetahuan tentang misalnya ilmu-ilmu yang mau digunakan untuk menyelesaikan masalah itu nggak punya gitu ya. Ya nggak bisa kita langsung pakai PBL ya kesulitan gitu. Tuh, jadi maka kita kenali dulu ya. Siswa kita sudah sejauh mana ya. Nah, itu sejauh mana mereka memiliki bekal gitu ya. Kalau kita memilih model antara sekian model itu. Maka kan ketika kita milih media, metode, model pembelajaran itu kan harus melihat karakteristik siswanya sesuai enggak ya. Nah, karakteristik siswa tadi ada banyak, nanti di beberapa buku ada tadi minimal kemampuan awal ya, minat, hobi ya, latar belakang mungkin backgroundnya segala macam, bahkan latar belakang keluarga segala macam itu jadi pertimbangan. Teknologi ya. Latar belakang keluarga kenapa kadang-kadang juga dilihat untuk sekolah dasar misalnya. Ya mereka di rumah itu apa ya difasilitasi enggak oleh orang tua itu ya. Atau malah pulang-pulang langsung diajak ke sawah. Berarti kan ini kalau diajak suruh berpikir di rumah kayaknya nggak mungkin deh, karena pulang-pulang paling mereka diajak ke sawah misalnya. Nah itu kan kalau kondisi sekolah kita berada di daerah desa kan juga harus kita pertimbangkan ketika ngasih tugas-tugas gitu ya. Nah itu contoh. Jadi ini ya, jadi ini pahami dulu desain ya. Desain itu dalam rangka menghasilkan perangkat atau komponen sistem pembelajaran. Nah, tadi ada beberapa ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Misalnya di KNKRI itu ada analisis traksional, analisis siswa ya. Di ID tadi kalau kita lihat nggak ada kegiatan analisis traksional ya. Tetapi dia juga ada menyebutkan misalnya komponennya itu langsung pada di tahap 6 itu ya, menyusun prototipe ya. Dia mengembangkan skenario gitu ya, mengembangkan rancangan awal pembelajaran atau skenario ya, yang sesuai dengan tujuan. Kira-kira model pembelajaran dan materi yang dipakai itu yang sesuai dengan tujuan dan materi itu skenario atau rancangan pembelajarannya kayak apa gitu ya. Di prototipe, jadi kan penyusunan prototipe ya. Prototipe itu artinya dia menyusun sebuah langkah-langkah pembelajaran atau model pembelajarannya seperti apa ya. Aktivitas pembelajarannya dari apa ke apa itu namanya prototipe ya. Prototipe model atau rancangan. Jadi model pembelajaran itu kata singkatnya adalah rancangan gitu ya. Skenario gitu. Skenario pembelajaran itu. Itulah model ya. Model pembelajaran itu skenario. Skenarionya tahapan-tahapannya itu seperti apa. Maka ketika kita bicara model itu harusnya bisa menggambarkan polanya ya. Apakah polanya linier, apakah polanya itu siklus, apakah polanya itu ya. Itu harus penting itu digambarkan ya. Jangan sampai pokoknya kegiatannya A, B, C, D gitu ya. Nggak boleh, harusnya ada panah-panahnya ya. Apakah ini boleh kembali ke sini gitu. Apakah setelah ini harus saklek linear banget terus ini ke sini linear, atau ini memang boleh kembali ke atas misalnya.
Nah, itulah namanya model. Model itu pola ya, menggambarkan polanya itu seperti apa pembelajaran itu ya. Apakah bisa bolak-balik? Kan ada yang menggambar pola pembelajaran itu, model pembelajaran itu ada yang bentuknya lingkaran itu ya. Misalnya apa ya? Constructivistic learning cycle ya. Ada model constructivistic learning cycle. Itu gambarnya ya langkah-langkahnya melingkar gitu ya. Artinya dia siklus membuat kegiatan belajar ini muter gitu ya. Habis ini habis ini kembali ke awal, muter gitu ya. Nah, itu namanya model itu adalah kita harus bisa menggambar bagannya itu seperti apa. Dari tahap ini apakah kembali ke tahap berikutnya atau tahap kemana ya. Nah, itu harus digambarkan pola-polanya. Itu namanya model. Jadi model itu menggambarkan pola. Polanya itu linear, simultan, siklus atau apa itu harus bisa digambarkan. Itulah yang dikembangkan sebenarnya dalam pembelajaran itu. Nanti ini kalau linear kayaknya nggak bisa nih, harus kembali gitu ya, menemukan oh kalau sini kayaknya lebih baik kembali deh. Itu yang dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar kegiatannya, yang dikembangkan itu polanya ya. Polanya itu bisa dikembangkan habis ini ke atas lagi, kembali ke bawah, kembali ke apa ini ya. Sebenarnya yang dikembangkan model itu lebih ke polanya ya. Bisa juga polanya yang dikembangkan atau juga menambahkan aktivitas gitu ya, menambahkan kegiatan itu ya. Itulah mengembangkan model. Itu ya, ini desain udah jelas ya. Desain. Jadi desain itu produknya adalah mengembangkan komponen pembelajaran perangkat ya. Walaupun masing-masing tadi secara eksplisit, secara implisit memang semuanya ada. Hanya ada yang dijelaskan lebih rinci, ada yang dilompati ya. Ada yang bagian-bagian kayak ID itu kan ada, dia ada ini ya, ada misalnya pengelolaan urusan ini, misalnya dia membicarakan tentang menentukan peran dan tanggung jawab tiap pihak. Misalnya ini yang dibahas sudah orangnya gitu ya. Orang yang siapa ini? Siapa yang akan apa ya? Yang akan mengerjakan itu dibicarakan di dalam ID gitu ya. Ya karena dia institut ya, balai pelatihan ya. Pembagian tugas itu dibahas. Di Kenkeri nggak pernah membahas tentang siapa mengerjakan apa ya. Yang dibahas adalah komponennya ini ya. Di Kenkeri ya fokus pada komponen itu, pertama mengembangkan apa? Menganalisis, merumuskan tujuan ya. Analisis dan merumuskan tujuan umum. Kemudian dilanjutkan dengan analisis instruksional, analisis karakteristik peserta didik, kemudian merumuskan tujuan instruksional khusus atau indikator pembelajaran ya, lebih spesifik. Kemudian baru merumuskan instrumen ya, menentukan instrumen pembelajaran ya. Jadi instrumen penilaian pembelajarannya seperti apa ya, berdasarkan TIK tadi atau indikator tadi. Setelah itu mengembangkan bahan ajar misalnya, materi ajarnya dikembangkan. Setelah bahan ajar selesai, mengembangkan strategi dan tadi ada strategi, model atau pendekatan itu posisinya di situ ya. Ketika kita kembangkan model itu posisinya di bagian strategi, metode, model, ya, media itu adalah bagian dari model pembelajaran tadi. Mengembangkan itunya. Setelah itu kan melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi menyeluruh gitu ya. Nah, itu Dick and Carry ya. Setiap komponen itu dibahas detail ya, diselesaikan satu-satu. Nah, kalau di ID itu diserempet aja ya, misalnya mengembangkan skenario, kemudian apa ini, memilih metode ya, pas dasar pengembangan itu dengan menyusun tujuan instruksional misalnya, tujuan umum itu kalau kegiatannya kan dimulai dari mendefinisikan dulu ya. Pertama mendefinisikan masalah-masalah itu apa sih ya? Yaitu masalahnya apa? Yaitu di kegiatan analisis kebutuhan, kemudian memilih masalah yang lebih urgen gitu ya. Ada teridentifikasi sekian masalah nih. Mana masalah yang paling urgen untuk kita selesaikan gitu. Itu kan tahap identifikasi masalahnya. Tentukan prioritas, setelah itu baru setelah prioritas dipilih baru disusun dijadikan rumusan masalahnya. Artinya jadikan rumusan tujuan pembelajarannya. Tapi ini masih bicara masalah ya, belum berbunyi tujuan pembelajaran. Jadi, oh masalahnya terkait tentang pemahaman siswa terkait topik ini gitu ya, masih umum ya. Nah, kalau nanti di tahap pengembangan baru disusun tuh. Tadi masalahnya terkait kemampuan siswa dalam memahami ini. Kemudian tahap pengembangan itu identifikasi tujuan itu dirumuskan dengan betul tadi ya. TIU-nya itu redaksi kata kerja operasionalnya apa? Apakah siswa memahami, apakah siswa mampu mengaplikasikan, apakah siswa mampu menganalisis misalnya gitu ya. Itu kan mengidentifikasi tujuannya kan di situ nanti. Jadi menyusun tujuan instruksional umum gitu ya. Dan tujuan instruksional khusus sama ya, di Kenkeri tadi ada langkah itu juga gitu ya. Tapi di sini disingkat dalam pengembangan itu. Di dalam tahap define itu masih sifatnya masih menganalisa masalah ya, sampai memilih masalah, prioritas masalah ya, mengidentifikasi berbagai sumber,
Juga di situ sudah ada kegiatan menganalisis, mengkaji karakteristik siswa, kondisi lingkungan belajar siswa, itu masuk dalam mendefinisikan masalah atau define ini ya. Kemudian baru siapa yang mau dilibatkan ini, misalnya pembagian tugas ya, pengelolaan organisasi itu terkait dengan langkah define. Nah, pengembangannya baru benar-benar menuliskan tadi, merumuskan dalam dokumen gitu ya, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan, menyusun tujuan, redaksinya kayak apa ini ya, redaksi realnya kayak apa, kemudian dijabarkan juga menjadi tujuan instruksional khusus. Cuma nggak dijelaskan dalam model ID itu bagaimana menjabarkan TIU menjadi TIK, nggak ada gitu ya, nggak ada. Sementara kalau di NKRI ada gitu ya. Kalau ingin merumuskan TIK itu menjabarkannya lewat analisis interaksional gitu ya. Ketika ingin memilih TIK mana yang mau diajarkan ya di analisis karakter siswa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya lengkap gitu ya, semuanya ada ya. Cuma bahasanya memang beda-beda itu. Kalau di ID itu sudah melibatkan orang, melibatkan organisasi orangnya juga ya. Kalau di NKRI lebih fokus pada prosedurnya ya. Prosedur menghasilkan komponennya itu seperti apa, lebih fokus pada komponen pembelajarannya yang dibicarakan, tidak bicara tentang orang-orang siapa yang di organisasi yang dilibatkan itu bagi apa di NKRI nggak begitu fokus ya. Oke, ini jam 3 ya. Ini masih PR ya, itu menjawab pertanyaannya Bu Marta beberapa minggu yang lalu sebenarnya terkait dengan kaitannya dengan mata kuliah kurikulum ya. Tapi karena waktu PR ya, biar semuanya merenung dulu, mencoba berpikir ya. Kan asiknya begitu ya, mencoba apa ya. Saya udah ngasih clue tentang desain pembelajarannya ya. Nanti hubungannya itu tadi juga kebingungan mahasiswa doktor yang saya uji ternyata ketika mengembangkan kurikulum merdeka dia bingung teorinya apa, apakah teorinya teori kurikulum atau teori desain instruksional atau apa ini, sehingga kacau dari situ konsep-konsep dasarnya. Nah, besok saya bedah itu pengalaman saya nguji tentang mengembangkan model kurikulum merdeka. Nah, oke, karena saya harus ngajar lagi masalahnya itu loh. Di kelas berikutnya nanti tidak menanti saya lama itu. Oke, itu ya nanti saya ingatkan terkait itu ya tentang kurikulum hubungannya dengan desain instruksional itu apa. Oke, baik, supaya juga Bapak Ibu tetap merenung gitu ya, karena merenung itu paling asik gitu ya. Coba mengait-ngaitkan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kepada Ibu Mbak Ana ya, Mbak Umi dan Mas Iksan ya, yang sudah menjadi pemantik materi pada hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa Bapak Ibu baca ulang sampai direnungkan semuanya, dibedakan antara miliknya di NKRI, apa kelebihannya ya, ID kelebihannya mana, mungkin bisa juga dimodifikasi kedua-duanya ya, digabungkan mana yang baik untuk di ID bisa dipakai untuk melengkapi di dalam di NKRI yang belum begitu jelas misalnya, atau begitu juga ya di NKRI yang sudah ini mungkin pada bagian tertentu yang nggak jelas bisa pakai miliknya ID gitu ya. Nah, itu kelebihan kalau kita mengkaji semua model ya, bisa kita mana yang lebih bagus itu bisa, atau bagian tertentu dari model tertentu itu memperjelas dari bagian langkah dari model salah satu model yang lain gitu ya, bisa saling melengkapi ini. Demikian ya, terima kasih sekali lagi, kita akhiri dengan berdoa sebagaimana dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bro. Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.